rekordannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NPM 0217 0598. Perkenalkan nama saya Muhammad Febri Eden Saputra dengan NPM 2217051019. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil laporan dari proyek akhir praktikum Pentek. Di sini untuk awalnya ada latar belakang. Bagian investasi merupakan komponen krusial dalam perencanaan keuangan kepribadian. Lalu investasi individu tidak hanya dapat mengamankan masa depan finansial, tapi juga meningkatkan kekayaan, mengatasi inflasi yang terus mengurangi nilai uang dari waktu ke waktu. Adapun mencapai tujuan finansial, seperti pensiun yang nyaman, pendidikan untuk anak, melawan inflasi, serta diversifikasi dan manajemen risiko, dan penanggungan peningkatan kesejahteraan finansial. Dalam kebutuhan akan sistem rekomendasi investasi, dalam era informasi saat ini, individu diharapkan pada berbagai pilihan investasi yang kompleks. Membuat keputusan investasi yang tepat membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang pasar keuangan, analisis risiko, dan pemahaman terhadap tujuan keuangan pribadi. Berikut ini ada beberapa untayan sistem rekomendasi investasi hadir untuk menjawab kebutuhan. Yang pertama adalah mengurangi kompleksitas keputusan investasi. Banyak produk investasi dan informasi yang harus dipertimbangkan, bisa sangat membingungkan. Sistem rekomendasi investasi membantu menyaring informasi yang relevan. Personalisasi berdasarkan profil investor. Setiap individu memiliki toleransi risiko, tujuan keuangan, dan jangka waktu investasi yang berbeda-beda. Menggunakan teknologi untuk keputusan yang lebih baik. Dengan kemajuan dan kecerdasan buatan atau AI dalam mempelajari mesin, suatu sistem rekomendasi dapat menganalisis data keuangan dan pasar secara real time untuk memberikan cara investasi yang lebih akurat dan tepat. Misalnya robot Avison seperti Batman, Vodafone, dan menunjukkan bagaimana AI dapat digunakan secara terus-menerus. Meningkatkan aksesibilitas dan edukasi. Sistem rekomendasi investasi tidak hanya memberikan sarana tetapi juga membantu edukasi guna dalam menjelajahi investasi. Dan selanjutnya tujuan. Tujuan utama dari proyek akhir praktikum ini adalah untuk mengembangkan sistem rekomendasi investasi yang berbasis pada logika, aturan menggunakan bahasa pemrograman prolog. Sistem ini diharapkan dapat membantu individu dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik dengan mempertimbangkan risiko profil, tujuan finansial, jangka waktu, dan jumlah dana, serta peningkatan pengalaman pengguna yang baik. Ada beberapa hal untuk menciptakan hal yang berguna bagi praktis dalam perencanaan keuangan pribadi, seperti tujuan spesifik, mengidentifikasi profil risiko dan memprevensi investasi pengguna, baik dalam tujuan ataupun alasan. Menentukan jangka waktu investasi yang tepat, tujuan memasukkan dalam jangka waktu yang panjang, menengah, ataupun pendek, serta alasan jangka waktu investasi yang mempengaruhi segala pilihan. Memahami tujuan finansial pengguna, tujuan memetakan tujuan investasi pengguna seperti pensiun, serta tujuan finansial untuk menentukan jenis investasi yang baik dalam strategi alokasi aset yang optimal. Menyediakan rekomendasi investasi yang diversifikasi, serta untuk membangun rekomendasi investasi mencakup berbagai aset, dan kunci untuk mengurangi risiko investasi dan meningkatkan potensi pengembalian. Mengimplementasikan sistem berbasis logika aturan, menggunakan bahasa pemrograman prolog untuk mengimplementasikan aturan tersebut, serta mengarahkan pengguna kepada pilihan yang lebih cocok. Mengukur efektivitas akurasi rekomendasi, mengembangkan metode dan mengawal verifikasi apakah rekomendasi yang diberikan oleh sistem sudah sesuai, dan mengevaluasi secara memastikan bahwa sistem benar-benar membantu. Menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, tujuan membuat antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan untuk mengumpulkan informasi, serta meningkatkan keterlibatan pengguna dan memastikan bahwa sistem dapat digunakan dalam berbagai kalangan. Menawarkan edukasi finansial, memberikan informasi dan penjelasan kepada pengguna, serta meningkatkan kepercayaan dan pemahaman pengguna. Selanjutnya ada ruang lingkup. Fokus utama proyek
Fokus utama dari proyek akhir praktikum adalah mengembangkan suatu sistem rekomendasi investasi berbasis logika aturan menggunakan bahasa pemrograman prolog. Sistem ini dirancang untuk membantu individu membuat keputusan investasi yang lebih baik, mempertimbangkan profil risiko, tujuan finansial, dan jangka waktu investasi. Jumlah dana juga dipengaruhi oleh investasi, tingkat pengalaman pengguna, serta dan tujuan dalam untuk menggabungkan teori. Di sini ada batasan proyek. Yang pertama adalah jenis domain yang dipilih. Domain sangat mengaruh dalam proyek untuk adalah dalam sistem ini memberikan saranan investasi kepada individu berdasarkan input yang mereka berikan mengenai preferensi dan kondisi keuangan mereka. Parameter yang dibatasi seperti profil risiko untuk berbagai kategori seperti rendah, sedang, dan tinggi, jangka waktu investasi, pendek, menengah, panjang, dan lebih, tujuan finansial seperti pensiun atau membeli rumah, jumlah dana yang diinvestasikan, sedang, besar, ataupun kecil, tingkat pengalaman pengguna, menengah, ahli, jenis investasi yang direkomendasikan seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Batas tambahan sendiri itu ada input interaksi pengguna. Sistem akan menerima input dari pengguna melalui antarmuka berbasis tag, di mana basis data pengetahuan sistem akan menggunakan aturan-aturan yang telah dalam bahasa prolog menghasilkan rekomendasi investasi. Evaluasi dan validasi. Sistem akan dievaluasi berdasarkan berapa akurat dan relevan rekomendasi yang diberikan. Berikut ini ada beberapa tinjauan pusaka dalam penggunaan pencariannya. Selanjutnya hasil pembahasan, deskripsi tugas dan tanggung jawab. Proyek ini tujuan untuk mengembangkan sebuah sistem ekonomi investasi berbasis jangka aturan, ini dalam mengambil keputusan yang lebih baik, serta dalam mengaruhi membantu individu mendapat tujuan finansial agar seperti pensiun yang nyaman, pendidikan anak, serta pelindungan terhadap inflasi. Investasi tugas dan tanggung jawab anggota itu saya sendiri, Rofik, meneliti, mengidentifikasi dan mengidentifikasikan profil risiko pengguna, menentukan jangka waktu investasi tepat, dan memahami tujuan finansial pengguna. Seperti tugas seperti penelitian literatur, pengembangan model, kolaborasi, edukasi finansial, dan berikut tanggung jawab seperti akurasi data, integrasi komponen edukasi, dan laporan penelitian. Dan selanjutnya ada rekan pengembang sistem saya, Febri Adiansa. Tujuan untuk mengimplementasikan sistem berbasis logika aturan untuk rekomendasi investasi dan mengevaluasi efisitas sistem tersebut. Tugasnya seperti mengembangkan sistem, integrasi model, pengujian debugging antara muka pengguna, evaluasi sistem. Tanggung jawab memastikan sistem berfungsi baik dan memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Untuk tujuan proyek ini ada sebagian beberapa hal, mengidentifikasi profil, menentukan jangka waktu, memahami tujuan finansial, dan menyediakan rekomendasi investasi dan lain-lainnya. Dalam hal ini seperti dilihat ini untuk proses pada minggu pertama, beberapa kendala yang kami hadapi pada minggu pertama. Kami merasa masih kekurangan referensi karena sedikitnya fakta dan aturan. Lalu solusinya kami mencari beberapa referensi dari Google untuk mendapatkan beberapa aturan dan fakta tentang rekomendasi investasi. Yang kedua, ini ada minggu keduanya. Kendala yang minggu kedua ini masih belum ada nilai keyakinan. Maka pada minggu ini kami agar dapat mencoba memastikan nilai keyakinan pada pertanyaan yang diajukan. Dan ini proses pada minggu ketiga. Pada minggu 3 ini hasilnya sudah mendapatkan prediksi yang dinamis dan menambahkan perhitungan nilai keyakinan untuk setiap investasi. Hasil akhir, sistem rekomendasi investasi dikembangkan ini menggunakan bahasa pemrograman prolog untuk proses input dan pengguna dan memberikan rekomendasi investasi dibangun berdasarkan basis pengetahuan yang terdiri dari berbagai fakta dan aturan dan domain investasi. Yang pengguna basis pengetahuan, basis pengetahuan 5 aturan menggunakan rekomendasi investasi dan 13 fakta terkait risiko, jangka waktu, tujuan, dan jumlah dana, evaluasi sistem, kelebihan sistem, dan keterbatasan sistem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk pengimplementasian prolognya akan disampaikan oleh rekan satu tim saya yaitu Febri Adiansa. Pada Febri Adiansa saya serahkan. Oke.
Udah kelihatan kan? Oke, selanjutnya ini adalah hasil codingan dari project kami, yaitu rekomendasi investasi. Oke, di sini ada fakta dari sistem rekomendasi kami, di mana fakta-fakta ini kami ambil dari referensi dari Google, yang dimana fakta-fakta ini menunjukkan ditujukan kepada pengguna yang berusia lebih dari 30 tahun. Di sini ada predikat dinamis. Nah, predikat dinamis ini untuk menyimpan jawaban sementara dari pengguna. Lalu selanjutnya ada aturan rekomendasi investasi. Nah, aturan rekomendasi investasi ini mengaitkan kombinasi nilai-nilai pengguna dengan jenis investasi tertentu. Jadi misalnya outputnya sistem akan merekomendasikan deposito jika pengguna resiko memiliki nilai keyakinan 0,1 dan pengguna jangka waktu nilai keyakinannya juga 0,1 dan seterusnya. Nah, lanjut di sini ada menghitung nilai keyakinan untuk setiap investasi. Nah, fakta ini menghitung nilai keyakinan untuk setiap investasi berdasarkan nilai yang diberikan pengguna. Jadi setelah pengguna memberikan jawabannya, maka fakta-fakta jawaban itu akan dihitung pada hitung keyakinan ini. Jadi seperti itu. Dan lanjut di sini ada pertanyaan kepada pengguna. Nah, di sini ada 5 pertanyaan yang akan diajukan kepada pengguna. Nah, pertanyaan ini menanyakan kepada pengguna tentang preferensi mereka terkait risiko, jangka waktu, tujuan, jumlah dana, dan pengalaman sesuai dari fakta-fakta yang tadi. Lalu jawaban pengguna akan disimpan sebagai fakta dinamis. Nah, jadi setelah pengguna memberikan jawaban, maka fakta-fakta tersebut akan disimpan di dinamis, predikat dinamis ini. Nah, lanjut ada sistem rekomendasi. Nah, setelah pengguna memberikan jawaban dan disimpan di dinamis ini, maka sistem selanjutnya akan melakukan perhitungan terhadap jawaban dari pengguna. Jadi setelah pengguna mengisi, maka sistem ini menghitung dan memberikan rekomendasi yang pas terhadap pengguna. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah untuk menjalankan sistem ya. Oke, langsung saja kita implementasikan. Nah, di sini ada pertanyaan pengguna. Yang pertama yaitu tanya resiko. Lalu ini ada pertanyaan yang kedua, pertanyaan jangka waktu. Kita pilih satu saja. Lalu di sini ada tujuan investasi, pertanyaan tujuannya. Lalu selanjutnya ada jumlah dana. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah pengalaman. Nah, outputnya adalah sistem akan memberikan investasi rekomendasinya, lalu memberikan juga nilai keyakinannya. Jadi seperti itu program kami. Oke. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,